Untuk saudara-saudaraku semuanya yang ingin menyambungkan sambung sanatnya dengan saya atau batinnya atau mungkin pengen bangkit Nur Muhammadnya, nanti pas di kata asma'i itu sebut nama diri sendiri dan kedua orang tua. Kalau amalan yang tadi saya baca itu amalannya sanatnya dari Kiai Haji Didi Rosyadi dari Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fili wali walidayya amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina 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 Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang ingin menyambungkan sambung sanatnya dengan saya atau batinnya atau mungkin pengen bangkit Nur Muhammadnya, nanti pas di kata asma'i itu sebut nama diri sendiri dan kedua orang tua. Jadi nanti pas saya menyebut di kata asma'i itu sebut nama kedua orang tuanya, nggih. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Irdati wa siri sari fi sairil asma. Sebut nama kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sebut sedulur batin, anak batin, nama diri sendiri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya halawu dia syiratal ladzina an'amta alaihim. Kalau amalan yang tadi saya baca itu amalannya sanatnya dari Kiai Haji Didi Rosyadi dari Banten. Itu amalan itu disebut dengan sholawat asrul gaib, sholawat nuri jati untuk membangkitkan sedulur batin kita. Amin amin. Jadi kita ini lahir semuanya sudah ada khodamnya, sudah ada pengikutnya.
Kita ini semua lahir sudah ada pengikutnya. Amin. Nah, pengikut kita itu yang pertama ada yang sebelah kanan namanya adalah Hafidah, malaikat Hafidah, yang sebelah kiri Korin. Tinggal kita mau menggunakan yang mana. Insya Allah dengan sholawat Asrul Gaib, sholawat Nuridati ini membangkitkan saudara batin kita yang sebelah kanan. Jadi insya Allah hajatnya nanti akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu secara pengamalannya itu diamalkan 3 hari setiap hari kelahiran kita. Amin. Insyaallah. Jadi 3 hari dimulai dari hari kelahiran. Kalau saya hari lahirnya hari Selasa, maka saya Selasa, Rabu, Kamis itu saya puasa, malam Jumatnya nggak tidur. Nanti hari Jumatnya biasanya bikin selamatan itu. Mungkin Gus, potong dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gus, saya dari Cirebon, baru masuk di roomnya Gus Samsudin Ibu. Tak salam kenal nih. Waalaikumsalam, salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Insya Allah, insya Allah. Mbak Zahra. Assalamualaikum Mbak Zahra. Tidur ya, Pak. Enggak tidur. Lagi kerja. Waalaikumsalam, Gus. Jauh amat. Kang Adin. Saya udah baru masuk, Jauh suaranya. belum buruk salam. Halo. Saya gak sopan gitu loh. Kasih topi. Makasih topinya. Al-Badar mau naik, Kang Al-Badar nanti ya. Sehat Ibu Pranazar, makasih. Bu Yanti, waalaikumsalam. Kang Adin, sehat selalu. Amin, Abah. Kang Al-Badar besok live PK sama Abah berduanya. Pranajar monggo naik nanti ya habis ini ya gantian ya. Kang Adin sehat? Alhamdulillah sehat, Abah. Gimana istri melahirkan lancar? Alhamdulillah lancar, Abah. Siap. Kang Adin cabang majelis ini aja ya. Siap. Salam kenal semuanya. Saya dari Oke, Cirebon. monggo. Sami-sami sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, sehat selalu ya Bu. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Gus, Assalamualaikum. Saya Bu Sri Kustini dari Waalaikumsalam Pati di Taiwan, Gus. Saya ini selalu punya penyakit batu ginjal, selalu kumat, Gus. Minta doanya ya, Gus, supaya badanku sehat, panjang umur, nggak ada halangan apa-apa ya, Gus. Amin, Buat amin, semuanya amin. yang ada Amin. di sini, Mas Putra Iya. Mas Putra Raden Cilegon, Mas Adin, Mbak Azhara, Mbak Yanti, Gus Samsudin. Terima kasih. Insya Allah saya doain bareng-bareng. Ya, Mudah-mudahan dikasih selamat, rezeki. amin. 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 Untuk Ibu Regina Ayu, panjenengan harus lebih mantap ketika panjenengan dilingkuhi sama Allah untuk Ya, menjadi seorang ibu ya Bu. iya, iya, Gus. Nggih. Harus lebih mantap karena panjenengan dilingkuhi pada kejadian saat ini itu sudah menjadi kodrat irodatnya Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, Amin. maka kita pun juga harus ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Nggih, Gus. Dan nanti pengobatannya untuk ibu ini, panjenengan langsung duduk di tanah ya, langsung duduk di tanah. Jangan pakai alas. Baca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis. Nanti insya Allah di bagian tulang belikat, tulang belakang, itu nanti dari pinggul seperti ada yang berasa bergerak begitu. Itu semuanya pasrahkan kepada Allah. Baca
sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, afal Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah nanti 3 hari sampai amalkan amalan ini, terus panjenengan ambil daun alpukat. Alpukat sendiri itu sebenarnya nama dari Beswahid. Raden Syahid Sunan Kalijaga, yang artinya alpukat itu untuk supaya kita itu lebih dekat dengan Allah, dan supaya semua penyakit itu dekat dengan obatnya. Daun alpukat 7 lembar diambil, lalu direbus dengan air 7 gelas, jadikan 3 gelas diminum ya. Nggih, Insya Gus. Allah penyakitnya Nggih, Gus. hilang. Matur sembah nuwun, Gus. Iya. Nggih, amin. Matur sembah nuwun nggih, Jus. Nggih. Sebenarnya hampir semua penyakit yang ada di dalam diri kita itu kebanyakan karena, mohon maaf, karena kesalahan kita sendiri. Dan di situ sebenarnya semuanya ada isyarahnya, ada petunjuknya. Dan ketika ada masalah, lebih masuk ke dalam diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak cerita ke sana, ke sini, dan lain sebagainya. Lebih baik masuk ke dalam diri kita sendiri. Masuk ke dalam diri kita sendiri, masuk ke dalam hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengadukan semuanya kepada Allah. Kalau panjenengan nanti sudah bisa ngelingguh nih panjenengan pada tempatnya jenengan, insya Allah penyakit-penyakit akan hilang. Paham nggih, Bu? Nggih, Gus. Amin. Matur suwun. Nggih. Doanipun Gus diijabahi maring Gusti Allah Ta'ala. Matur sembah Amin, nuwun kula amin. saking pati kerja teng Taiwan, Gus. Amin. Nggih. Betul ya, napa mawon sing panjenengan tampi sakniki niku sampun kersane Gusti Allah. Jadi nggih dinikmati, disyukuri, dijalani dengan ikhlas. Pas. Nggih, Bu. Nggih, amin. Siap. Nggih, kantosan nggih. Ibu Regina sampun. Sampun Nggih, apa nggih, tasih Gus, wonten? Nggih, nggih. Nggih, Sampun, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampun, Gus. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam sedaya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk Mbak Zahra, Iya, Gus. makasih nggih sudah setia. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih sudah setia selalu bersama Itu teman saya. itu. Ya Allah. Padahal saya ini kan orang hina, saya ini kan tidak bisa apa-apa. Kok jenengan tetap bersama saya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kang Adin. Siap, Abah. Ini kenapa suaranya mental ya? Iya, mental-mental sini suaranya. Itu diem terus. Kang Adin, makasih ya. Siap, Abah. Suaranya gak jelas, Gus. Mungkin ini nih, Kang Koif ini nih. Punya saya aja turun dulu ya, Abah. Mohon maaf. Baterainya 5% lagi. Heeh. Assalamualaikum. Siap sayang, lanjutkan ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kang Badar mau naik loh, ini anak saya yang ganteng ini mana tadi? Salam. Kang Badar tadi mau naik loh. Gus. Salam. Tuh suaranya. Salam silaturahmi dari Samarinda, Abah Gus Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Samarinda. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Gus. Senang rasanya bisa berkomunikasi dengan Abah. Apa toh saya itu cuman orang hina yang tidak tahu apa-apa. Apanya yang membuat tenang? Yang tenang itu ketika hati kita dekat dengan Allah, atau paling tidak dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Biasanya kalau orang habis dihina itu naik daun, Gus. Yang penting sabar. Amin. Insya Allah. Tapi saya nggak pengen naik daun, nggak pengen Ya, juga mulia biasa di aja gitu hadapan ya. manusia. Biasa aja ya, Gus. Kita dukung. Biasa Gus. aja. Kita dukung. Saya pengennya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat Amin, dengan- amin. Amin, amin. 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 Sesuatu hal yang benar itu tidak butuh pembenaran. Betul, Mbah. Pranajar, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Gus. Panggil aja saya Kang gitu, nggak usah Gaskus. Nanti ada yang panas malah nggak enak nanti. Oh gitu ya. Betul napa-napa. Kula sing nderek jenengan niku saking sepuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pranajar. Kula kok kesupe nggih. Nggih. Kula saking sepuh Gus. Pernah mriki? Nate nderek jenengan. Nderek jenengan niku nderek gembleng. Kula kok supe. Kula kudu guyu sebenarnya ketika ada salah seorang yang mengatakan bahwa ilmu hikmah itu untuk kesaktian itu, saya mendengar itu mau ketawa saya. Karena ilmu hikmah itu sejatinya bukan hanya untuk tajriban, bukan hanya untuk kesaktian. Tapi ilmu hikmah itu tujuannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada bahasanya untuk tajriban itu memang iya, tetapi sesuatu hal ilmu mana mungkin bisa ditajribkan kalau tidak diamalkan. Dan mana mungkin akan bisa ditajribkan kalau belum bisa merasakan, belum bisa meyakini. Sedangkan seseorang itu meyakini kalau dia sudah merasakan, dan seseorang bisa merasakan kalau sudah mengamalkan. Sebagai contoh, ketika kita mau mengamalkan bismillah atau titik ba, ketika kita mau mentajribkan untuk mendoakan seseorang, tapi kok ketika membaca bismillah itu hatinya masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan kemarahan, keegoisan, tidak ada rasa kasih sayang, kira-kira yakin nggak dengan apa yang diamalkan, dengan apa yang didoakan, dengan menggunakan bismillah? Saya yakin dia tidak akan yakin. Saya yakin seseorang berdoa dengan menggunakan bismillah, dia tidak akan yakin kalau dia sendiri tidak mampu untuk mengamalkan atau tidak merasakan, itu tidak akan bisa. Akan bisa. Jadi kalau dikatakan ilmu hikmah itu tajriban untuk mencari kesaktian, ya menurut saya bledru. Apalagi kalau mengatakan ilmu hikmah itu nanti menyesatkan, ini lucu. Saya pernah mendengar kata-kata ini dari seorang buya, tapi saya nggak mau nyebutin buya siapa. Tapi ada seorang buya yang sebelum saya sudah viral dulu. Sudah viral dulu. Gus. Assalamualaikum Gus. Ini mau turun dulu. Waalaikumsalam. Ada tamu. Makasih ya Mbak Azara ya. Iya Gus, saya mau turun dulu. Itu iya terima kasih. Itu Ukti siapa itu mau naik Gus? Ukti Laili mau naik. Mbah. Selalu 665. Ya wes tak naikkan ya Mbak Azara ya. Bukan ini Mbak Azara. Yang Maljum apa? Ini mungkin ya. Bukan itu. Selalu
Selalu 665. Yang mana ya? Coba. Beliau Udah, belum masuk. Assalamualaikum ya Gus ya. Waalaikumsalam. Di sini belum ada, belum kelihatan. Mbah, Dalam. boleh nggak Yanti tanya sedikit? Boleh. Mbah, Yanti mau tanya. Ini Yanti pernah mimpi, sudah lama. Mimpi ini sudah 2 orang yang bertemu bicara sama Yanti bahwa di perut Yanti ini ada macam keris gitu, tapi Yanti tidak percaya ini seperti. Tapi ada satu kemarin datang ke rumah, dia lihat seperti itu. Oh, ada keris di perut. Ini betul apa tidak? Karena Yanti tidak pernah. Ini cuma ada mimpi, di dalam mimpi aja gitu. Tapi kok orang lihat di perut, ada di perut, itu betul, Bang? Iya, saya mau berbicara tentang sesuatu hal yang siri itu sangat rentan sekali. Karena ini berhubungan dengan nasab. Iya, Bang. Yanti Ini berhubungan dengan nasab dan kalau sesuatu hal yang siri disampaikan di sini nanti jadi salah paham. Jadi sirinya hilang nanti. Ya. Iya, Bang. Yang jelas, ini, Bang, yang jelas iya, kalau menurut saya iya. yang siri ya biarkanlah siri. Pasrahkan semuanya kepada Allah saja. Ini pentingnya untuk mengkaji diri, untuk lebih masuk ke dalam diri kita, biar kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh omongan orang. Zikir mawon ismudat, masuk nafas, keluar nafas Allah, masuk nafas, keluar nafas Allah, begitu. Sehingga jenengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita tahu apa yang ada di dalam diri jenengan, tidak perlu kata orang. Oke. Iya, Yanti tidak tahu, Bah. Jadi Yanti mau tanya sedikit karena Yanti sudah berapa kali ikutin Abah konten Abah terus. Jadi ingin sekali bertanya apakah betul ini seperti ini gitu. Jadi pengen tahu yang ada di dalam diri aku itu betul atau tidak gitu. Iya, yang jelas pasrahkan saja semuanya sama Allah. Toh juga tidak mengganggu apa-apa dan tidak ada mudarat apapun. Jadi ya tidak perlu untuk dicari dan dipahami, nggak perlu juga. Oke. Satu lagi, Bah, setiap Yanti sholat tidak merasa kok apa ada jalan-jalan di muka itu kayak macam binatang jalan-jalan di apa itu, Bah? Atau rasa Yanti aja pada saat sholat atau memang ada sesuatu? Itu dari golongan sihrul amar. Sebenarnya kalau panjenengan mau membahas tentang hal semacam ini sesuatu hal yang siri ya. Suatu hal yang siri harus bahasa itu bermuja. Jadi bertemu secara langsung ya. Kalau seperti ini dibahas di media sosial nanti jadi salah paham ya. Karena ini nanti berhubungan dengan latifah siri. Iya, Mbak. Ya mungkin insya Allah Yanti akan ke Blitar insya Allah, Mbak. Kalau enggak begini aja sampean cukup pertama baca syahadat, sholawat, sekitar jam 1, 2, jam 3 malam gitu, duduk tenang, pasrahkan semuanya kepada Allah, masuk nafas keluar nafas Allah, masuk nafas keluar Allah, nanti akan ada petunjuk insya Allah dari Allah. Amin insya Allah. Dan hampir semua, walaupun tidak 100%, hampir 99%. Seseorang yang mengamalkan dzikir ismuddat itu nanti akan seperti ada yang berjalan-jalan di tubuhnya. Karena memang semua orang itu hampir semuanya ada jinnya sih. Hampir semuanya, dan saya anggap semua orang itu ada jin, ada korinnya. Semua manusia itu punya korin. Oke, Mbak. Sekarang Yanti Apalagi jenengan ketambahan dari nasab.
Kalau pengen tahu tanya mbahnya deh, tanya ibunya dulu mbahnya kayak gimana gitu. Ya, saya udah tanya tapi ada dari bapak dari Cirebon, dari ibu dari Kerawang, tapi dari ibu dari Kiai Haji Gojali di sana, tapi dari papa itu kebanyakan kayak dukun beranak gitu loh, Bah. Jadi Yang di Jenengan itu dari Cirebon. Sambungkan dulu, ditasihkan dulu. Ke Cirebon aja dulu. ini bagaimana ya, Mbak Yanti nggak ngerti soalnya papa kan juga udah meninggal, nggak ada gitu. Jadi Yanti juga mau kemana-kemana bingung nyarinya. Mungkin Yanti akan berangkat ke Blitar insya Allah setelah urusan Yanti di Jakarta beres. Mungkin Yanti minta sedikit wejangan dari Abah nanti insya Allah. Kalau bisa sih sebelum ke sini ke makamnya Sunan Gunung Jati dulu. Sunan Gunung Jati itu di Bawa mana, tanahnya Pak? bawa ke sini nanti. Ambil tanah 1 genggam. Kalau enggak batu dari sana bawa ke sini. Gunung Sunan Jati Itu ada deket di loh, daerah Bun. mana, Bah? Dari Jakarta itu kelewatan loh, Bun. Turun Sana aja dulu baru ke sini. turun aja ke terminal Cirebon dulu. Nah, kesononya naik Grab aja langsung dianterin, deket kok dari terminal. Bangunin terus ini ya. Aku Cirebon. Soalnya Saya yang nyuruh. aku nggak tahu. Jangan. Pak Putra Raden, aku nggak tahu jalan, jadi aku tuh bingung karena aku baru pulang Bangun, ke bangun. luar negeri, baru bercerai. Oh, Jadi saya nggak tahu jalan, makanya saya pas Bagus. Gunung Jati. enggak, Bunda. Saya nggak tahu. Bunda turunan dari Cirebonnya daerah mana gitu loh? Nah itu dia, saya waktu kecil aja ikut sama papa pernah ke Cirebon, tapi udah itunya saya nggak pernah lagi. Nah, itu yang saya saudara. Kalau enggak gini aja ya Bunda ini, Bunda datang ke Abah Dimyati dulu. Datang ke Abah Dimyati. Bilang jenengan disuruh sama Gus Samsudin gitu untuk datang ke sana gitu. Nanti setelah ketemu beliau, panjenengan akan dijelaskan beberapa hal nanti. Namanya siapa? sowan mereka. Aku tak catetin dulu namanya. Siapa namanya? Aku pergi kemana? Abah Dimyati. Abah Dim. Kulo tanggu yang mboten Cuman- sowan mereka Gus. Nggih. Kalau soal ke beliau itu yang pertama kirim Al-Fatihah dulu ke beliau 77 kali. Setelah itu baca Al-Ikhlas 77 kali baru berangkat. Kalau langsung berangkat susah ketemu beliau. Itu biasanya kalau saya ke sana itu minimal diamalkan dulu 7 hari, sudah mantep di hati hari apa baru nanti berangkat. Oke. Ini yang kedua apa? Al-Ikhlas ya? Kalau panjenengan saya paham keadaan panjenengan ke sana aja terus nanti matur di depan itu disuruh sama apa Samsudin kayak gitu, Gus Samsudin gitu. Oke, enggak. Nanti insya Allah saya selesai di Jakarta, urusan di Jakarta, baru saya berangkat untuk urus badan saya yang orang-orang bicarakan ke saya ini. Saya pengen clear bagaimana ini, kan gitu. Biar saya tahu semuanya. Iya, intinya kita memohon kepada Allah untuk apapun yang menghambat di dalam rezeki kita, termasuk dalam rezeki itu kesehatan dan juga jodoh dan lain sebagainya itu dihilangkan oleh Allah gitu. Amin. Entah itu yang karena nasab ataupun karena tidak taat ataupun karena maksiat ataupun karena tempat, itu dimohon kepada Allah untuk dihilangkan. Karena ada beberapa hal yang bisa menghalangi jalannya rezeki tadi terhadap diri kita. Makanya ada doa, ya Allah kalau rezeki saya jauh dekatkan, rezeki saya sulit mudahkan, rezeki saya haram sucikan gitu, di langit turunkan, di bumi munculkan, seperti itu. Rangu mboten sowan teng Blitar Gus kula.
Monggo. Mriki. Mungkin pas wonten waktu nih itu saya mertea meleh. Keblitar. Nganu mboten mereka meleh. Siap. Ngapunten ya, Gus. Enjes, yang penting seduluran. Mboten ketemu yang penting donga dinunga. Ado secara dohirnya tapi dekat secara batinnya. Seperti halnya ketika kita ingin tersambung dengan baginda Rasulullah, kita ingin tersambung dengan para wali-wali Allah, kita ingin tersambung dengan orang tua kita. Walaupun kita itu jauh dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan wali-wali Allah, dengan baginda Rasulullah secara dohirnya, tapi kalau kita mau mengirimkan Al-Fatihah minimal habis sholat 7 kali saja, itu akan terasa dekat. Nggih niku sing Akan terasa napa dekat. nggih sing jenengan sukani sanate niku nggih saya kula waos kula Al-Fatihah niku. Wong kathah kok, kula niku kathah tiyang niku dereng nate mriki, jerene kula pun ngopi teng mriko, sampun kula nginep teng griyane. Lah niki sing tilem teng mriki niki nggih ajarene kula niku pun nginep teng kene griyane. Lah saya ndak pernah kemana-mana, saya ndek rumah ngurusin anak-anak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dukun Tulungagung ini. Mau ngajak ribut takon, ngajak ribut. Ayo, ribut. Ayo. Ayo. Ribut ngopi 10 gelas. Ayo, iki lah ribut ngopi gelem. Nah, Ayo. sebenarnya pas ngopi. Monggo ngopi. Ayo. Kon niku jerene ngaku aku dulur ya ta. Tapi wong cedek ya gak tau moro. Jane dulurmu sing model piye aku pengen ngerti. Kon ngomong jarene Iya, ibumu tak pengen sambung. ketemu aku. Sampeyan ngomong jarene ibumu pengen ketemu aku. Aku mendino ning omah, kok gak tau moro. Nah, iki kok tak parani wis. Langsung tak parani. Aku gak demen lek enek wong aku dulur morone lek pas enek keperluan, enek kebutuhan. Tapi lek gak enek keperluan gak more aku gak demen iki gak dulur tenanan kuwi. Kecuali lek adoh lo ya. Kecuali lek adoh Tulungagung kene lho. Apa kira-kira wedi ngrepoti apa piye? Wong aku wis ngomong, lek enek dulur moro kuwi barokah, kuwi berkah. Kok Samare lek sampean pas ngladeni tamu, samare pas sampean ngladeni dayo. apa ya lek aku nampa tamu terus enek tamu gak iso tak ladeni ta? Ya apa sih? Oh, Ya apa sih aku gumun, jan gumun. Jan gumun aku. Aku Ngopi wingi wis sik, ngomong ngopi karo bocah-bocah wis lek gak anu aku tak moro rono wis aku ngono. Tak tantangi iki dukun Tulungagung nggih. arep ngodot apa piye? Arep ngodot apa piye? Wong sing tempat ngodot. Gak apa-apa, gawanen tambah dawa tekku. Iya. Nggih, pripun kabare sae sak keluargi, Abah? Alhamdulillah, berkat pantungan panjenengan Amin. masih diparingi kesehatan, alhamdulillah. Yang penting tenan. Ojo nesuan, solawatan, atine ben tenang. Nah, niku alhamdulillah. Nah, niki bar turu salat Isya kok tangi ningali notifikasi jenengan Ini live. Diparani langsung. Winginane nggih kalih Ki Joko Gondrong. Jenengan. Kalih Ki Joko Gondrong. alhamdulillah, yang penting seduluran mawon. Nggih. Lah diundang teng mriko pripun? Bah, cawan apa mboten teng Banyuwangi? Insya Allah siap. Tapi kan kula matur. Niku kan beliau orang Banyuwangi nantang orang Blitar. Nah, Kalau saya itu musuh tidak dicari, ada musuh tidak lari. nah. Berarti prinsip ya. Nah, kalau saya Tapi prinsipnya gini. Tapi lek musuh iki ngomong neng gerbang terus etok-etokan wi aku ya gak nanggep. Ya males ngono wis. Golek viral tok. Aku sudah di depan, ngono ya.
Ngono ngomong pembuktian tapi mau ning ngarep gerbang terus karo bengok-bengok ngono kan mlebu ra gelem mlebu melakukan metu. Oke ning ngurusi tamu kene kon metu. Lucu dah. Iya. Lah ya mulane kuwi ndak wani ganggu sebab kapasitasnya padha-padha duwe kesibukan. Ya beda ta. bermanfaat. Jelek sampean kan Rene kan silat kita kan ngopi bareng-bareng sama tamunya apa tak tinggal mlebu kok. Tak tinggal mlebu tak ora-ora ning kamar kok kaya ora nang kamar. Lah malah aku kan iso mbok terapi, enak kok terapi iki enak kok pijetin aku pengen asline. Wingi aku arep ngebel jane. Aku terapinan ngono. Lah tapi alah aku dhewe kok. Wes engko tak terapine. Ayo. Engko tak terapine. Kapan ya? Yes. Wis aku ndak usah janji-janjian moro langsung teko lungguh sandinge sampean urung tangi tak ura-ura ngono ya wis. Ya ndang langsung ya awakku wis pegel-pegel kabeh ge. Iya. Teh mambengi iki balik subuh aku ning gua di obrak-obrak karo bocah-bocah ijan. Iya, kadang-kadang kok nganggep lho. Anu, masih giat sampean lah koncone Mbak Samsudin kok nggak tahu metu munggah bareng foto ta bareng apa. Kuwi lek kanca sehati iki ora perlu tenar-tenaran bareng numpang tenar. Ngono ngertine ning mburi tok kuwi akeh sing tekok ngono kuwi. Pokoke ning mburi cetukan ngobrol ngopi. Nah, Gak usah ngomong. Iya. Kudu gembar-gembar ngejaki gelut dan sebagainya iki apa? Donge moro takon dhewe ya kaya wong apa ngiduhi lati didus nih, jilat nih ngono kae. Ya kaya winginane iki lho kudu guyu. Nesu sak karepe dhewe bar kono blepak. Coba iki dirungokne iki enek sing arep mlebu arep nantang iki. Kaya nek nantang tak lebokne iki ya. Apa ya sedeng? Kang, aku Oh, iya, mau pamit dulu ya. Oh, Ada iya, telepon iya. nih. Siap. Ayo, Oh, mangga, bisa Sadayana. ditelepon. Assalamualaikum. Ngopi. Salam. Bah, Ya saya nantang juga ki tak rungokno kirim, kok Bah. saurana ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.